Setelah 7 hari cobain pakai smartphone dari Vivo, sekarang adalah waktu yang tepat untuk gue ceritain experience pertama gue pakai HP dengan nama Vivo. Ya namanya sama kayak nama adik kandung gue. Ini dia review Vivo V40 Lite 5G. Balik lagi di review smartphone PEMS Channel sama gue Rias. Pertama kali nih gue review smartphone dari brand Vivo. Yang pertama pasti agak kaget nih dengan line up Vivo V series yang sekarang hadir di harga 4 jutaan. Bahkan ada juga yang 3 jutaan untuk seri 4G. Yang gue pegang ini adalah Vivo V40 Lite 5G varian 8GB dengan storage 256GB. Untuk yang seri V series 40 lainnya start di harga 6,2 jutaan. Tapi kalau kata gue, kalau lo cari smartphone yang akan dijadikan second phone, ini udah bagus banget. Smartphone ini udah oke untuk dipakai foto-foto. Bisa lo simak review dan spesifikasinya. Pertama yang bisa gue review dan langsung lihat pasti dari hasil kamera. Kalau gue tipikal yang jangan cepat percaya dengan spek kamera kalau belum gue experience sendiri. Baru deh nanti bisa judge hasilnya. Karena kamera belakang utamanya itu kan dikasih 50 megapiksel. Keren kan berarti. Dari Sony IMX882 yang punya support 2 kali optical zoom. Hasilnya beneran keren apa enggak? Oke, hasilnya gue cukup approve. Nggak alay, skin tone nggak terlalu strong, nggak juga yang tiba-tiba kinclong. Dynamic range-nya juga luas dan pas aja gitu. Untuk foto-foto low light masih oke, tapi di note ya, bagian foto low light emang harus ditunggu beberapa detik dulu biar hasilnya nggak blurry dan sedikit noisy. Tapi karena gue Gen Z, jadi gue suka aja sama hasil foto yang blurry-blurry estetik gitu. Penting juga nih bagian ultrawide-nya karena smartphone ini ditargetkan untuk Gen Z. Jelas kita harus mencoba juga bagian ultrawide-nya akan sekeren apa. Untuk ultrawide di daylight mah sebenarnya oke-oke aja nih. Cuman kalau mau low light kayaknya lo mesti effort kasih sepersekian detik biar nggak blurry. Karena ya emang hasilnya agak gelap aja. Hasil kamera depan sebenarnya di low light tidak cukup membuat gue bahagia. Tapi untuk harga segini sudah oke lah. Masih bisa ngasilin selfie yang cukup untuk dipakai posting di sosmed. Tapi emang masih ada yang selfie pakai kamera depan. Kayaknya mesti pakai ultrawide nggak sih? Nah kalau dari spek kamera oke nggak? Silakan lo komen aja. Nah ditambah di bagian belakang dia punya AI Aura Light Portrait. Untuk AI Aura Light Portrait juga bisa di set warnanya mulai warna putih, warm light ataupun kuning. Jadi hasil foto lo bisa makin clear kalau lo lagi di low light, lagi party atau di cafe resto yang remang-remang gitu bisa. Selain itu, ini smartphone juga support AI kamera yang juga mantap. Lo bisa ambil langsung di galeri untuk pilih dan adjust hasil foto yang mau support AI. Namanya Vivo AI Photo Enhance. Contoh hasil foto portrait lo mau dibikin blurry atau nggak mau di blur juga bisa juga. Atau mau hapus background juga bisa. Itu kan baru foto ya. Kalau video gimana? Ini hasil video main kamera 1080 30 fps. Gua coba bikin video low light karena gue bawa ke mall ya mungkin sedikit cahayanya ya, tapi hitungannya ini nggak di bawah matahari guys. Hasilnya gimana, getar atau enggak? Cuman gue nggak nyalain stabilizationnya sih. Kalian bisa komen aja di bawah. Gue juga coba beberapa settingan kayak 720p 30 fps. Hasilnya masih di dalam miniso. Gimana? Boleh kalian komen aja. Sayangnya smartphone ini nggak bisa dipakai 4K guys. Jadi kalau buat vlog panjang di YouTube kayaknya beli seri yang atasnya aja. Tapi kalau buat foto-foto di-upload di feeds IG atau foto katalog produk small business masih bisa. Dan ini gue cobain video kamera depan. Kalau untuk low light ya biasa aja ya ini. Cuma lebih bagus kalau dicobain di daylight guys. Video-videonya pasti lebih oke. Saran gue jangan lupa nyalain terus stabilizationnya biar nggak gempa bumi. Karena udah support di kelas harga ini jadi dipakai terus aja. Kalau lo beli smartphone ini bakal dapat apa aja sih? Ini kita mulai paket lengkapnya. Mulai dari kepala charger yang 80 watt ada di boxnya ini. Kabel type A to type C juga ada. Dan juga support kartu Telkomsel.
Dan gak ketinggalan adalah casing HP transparan yang bisa jaga smartphone lo biar gak baret. Cukup lengkap kan untuk harga 4 jutaan. Pilihan warnanya ada 3, titanium silver yang pas dipakai akan mirip warnanya dengan iPhone 15 yang titanium juga. Terus ada yang carbon black yang bisa berubah warna kalau kena cahaya jadi keungu-unguan. Lalu juga ada yang pearl violet yang lagi gua pegang sekarang. Untuk mikrofonnya ada di atas, volume button dan power buttonnya ada di kanan, terus SIM tray-nya ada di bagian bawah. Beratnya cuma 190 gram. Sebenarnya warna dan bodinya untuk yang lagi gue pegang ini not my style. Jadi kalau gue disuruh milih, gue akan prefer titanium silver dibandingkan yang ini karena kesannya lebih mahal. Tapi sebenarnya untuk warna ini juga punya kesan mahal kok. Untuk materialnya pakai polikarbonat yang overall sih sebenarnya cukup estetik. Untuk smartphone ini juga support cipratan air ya, tapi nggak bisa dibawa nyemplung ataupun berenang guys. Jadi dia tahan terhadap air dan debu karena punya sertifikasi IP64. Poin plus juga nih, speakernya juga udah stereo. Di kelas harga segini udah sangat top ya. Bicara layar, Vivo V40 Lite ini pakai layar AMOLED support sampai 120 Hz. Ukurannya 6,67 inch dengan resolusi 2400 x 1080 pixel dan didukung space DCI-P3 plus punya tingkat kecerahan 1800 nits. Artinya layarnya beneran cerah dan oke untuk kelas mid-range nih. Lo mau pakai di bawah sinar matahari nggak masalah ya. Satu lagi dengan layar segini, kalau di genggaman tangan emang udah segede smartphone yang biasa kita review. Untuk bodi belakangnya itu juga minim untuk finger magnet. Jadi mau lu nggak pakai casing bening sebenarnya nggak masalah. Kalau dipukul dikit emang kelihatan sedikit murahnya. Tapi kalau dilihat dengan kasat mata aja nih udah cukup kokoh. Harus ingat ya, sekali lagi ini smartphone versi Lite atau versi murahnya si V40. Jadi pasti dari bodi dan bahan akan ada yang dikorbankan. Tapi kalau lo sandingin sendiri V40 dan V40 Lite dari desainnya mah ini sama-sama cakep. Ini smartphone juga lebih estetik dan simple. Justru gue pribadi lebih suka desain V40 Lite ini dibanding V40. Tapi ini hanya masalah preferensi aja ya. Untuk chipsetnya, Vivo V40 Lite 5G ditenagai oleh SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. SoC ini memiliki CPU yang memiliki dual core Qualcomm Cairo berbasis ARM Cortex A78 yang punya clock sampai 2,2 GHz serta hexacore Qualcomm Cairo berbasis ARM Cortex A55 dengan frekuensi sampai 1,95 GHz. Sementara untuk GPU-nya, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 itu memiliki Qualcomm Adreno 613. Untuk SoC di harga 4 jutaan ini udah cukup dipadu-padankan dengan RAM 8GB yang masih bisa ditambah virtual RAM jadi 16GB dan storage 256GB. Juga ada varian 12GB dan 512GB ya. Untuk sistemnya udah pakai Android 14 dengan Fantouch OS 14. All complete ya untuk spesifikasinya. Performa gaming dan baterainya gimana? Kita coba tes pakai ngegame yang agak berat. Karena ini smartphone mid-range ya, kita cobalah apa bisa. Kalau dipakai gaming lama lebih dari 30 menit, smartphone ini masuknya standar banget untuk performa gaming. Gue coba main Call of Duty dan Genshin Impact ya, masih bisa kok. Tetap efisien tapi nggak terbaik di kelasnya, udah jelas ya. Tapi kalau main game MLBB masih oke kok, lancar di mode high. Dipakai ngerank berkali-kali masih bisa. Tapi itu kalau udah terlalu lama dia agak panas dikit. Kalau di mode ultra dan ekstrim gue nggak coba sih. Kalau ngegame biasa yang biasa gue mainin kayak Airplane Chef, untuk dimainin 5 kali masih oke. Karena kalau game Airplane Chef ini kan gue harus buktiin hasil touch screen-nya ya. Dan hasilnya cukup oke lah. Untuk hasil Antutunya dapat cuman di 360 ribuan. Sebenarnya nggak lebih baik ya untuk seri-seri di kelas harganya. Tapi kalau dari kamera lo bisa bandingin hasil smartphone ini dengan harga yang sama. Untuk baterainya kapasitasnya 5000 Wh. Ini udah cukup dipakai scroll all day long, main game tipis-tipis, malamnya ditulis pakai kerjaan, note gitu masih bisa. Seharian call-callan sama klien juga mantap. Baterainya awet, no debat. Ditambah tadi gue juga mention kalau smartphone ini dikasih paket lengkap kepala charger 80 watt. Dicas bentar kayak 10 menit juga udah naik 20%. Kalau lo kepepet mau kemana tapi baterainya lo gak bakal keribetan.
Kesimpulannya, kalau dibandingkan Vivo V40 yang terpaut harga 2 juta dengan beberapa fitur AI dan fitur kamera yang diturunkan ke Vivo V40 Lite, lo gue saranin untuk hemat uang aja ke Vivo V40 Lite. Masih cukup untuk dijadikan pilihan untuk dipakai jadi second phone, dijadiin HP admin untuk small business anak-anak Gen Z, dipakai foto katalog bikin video juga bisa. Tapi ingat, harus di daylight ya, pastikan cahayanya cukup. Dan untuk performa gaming jelas nggak terbaik di kelasnya. Ini smartphone masih masuk standar dengan harga 4 jutaan. Poin plus juga smartphone ini speakernya udah stereo. Untuk harga segini udah cukup keren. Ditambah seperti beberapa item kepala charger 80 watt dan paket lengkap sampai paket kartu Telkomsel juga ada. Ini juga udah jadi super komplit membantu kehidupan per smartphonean lo. Mana dikasih case bening gratis juga biar nggak baret tuh handphone. Oh ya, karena si Vivo V40 Lite ini cuma dijual untuk pasar Indonesia, mau kasih saran sedikit sih soal UI-nya. Tolonglah dibagusin dikit. Experience 120Hz-nya personally kurang berasa aja. Kalau cuma mau cek home screen aja tuh kayak kurang aja gitu. Itu preferensi pribadi gue sih. Bisa dijadikan pilihan untuk lo yang lagi cari smartphone 4 jutaan. Oke deh, sekian dulu review gue soal Vivo V40 Lite. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com biar kalian selalu jadi yang paling up to date soal perteknologian duniawi. Follow sosial media gue yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Rias dan Randi. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.